Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Gimana nih kabarnya kalian? Baik, Ibu. Masih pada semangat? Masih. Ada yang udah makan siang? Belum ya, tapi masih pada semangat ya. Nah, jadi karena sebelumnya kita udah pernah ketemu, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Nah, jadi pada hari ini Ibu akan ngasih kalian layanan informasi. Kalian tahu nggak layanan informasi itu seperti apa sih? Tidak tahu. Nggak tahu ya. Jadi layanan informasi itu ya pada umumnya informasi ya anak-anak. Jadi kayak bisa menambah wawasan kalian, menambah ilmu, memperoleh juga dari informasi yang Ibu sampaikan nanti. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau kasih kalian ilustrasi, yaitu kayak kalian berada di tengah keramaian, tapi kalian juga merasa kesepian di situ. Ada yang pernah nggak kayak gitu? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang nggak pernah, jadi merasa berbaur aja gitu. Terus ya itu adalah salah satu ilustrasi yang bakal Ibu bahas pada siang hari ini. Nah, apa sih manfaatnya buat kalian bahwa Ibu akan menjelaskan sebuah rasa kesepian atau segala macam itu? Karena pada umur kalian yang memasuki remaja itu pasti banyak yang merasakan kesepian. Lalu harapannya setelah kegiatan ini kalian menjadi lebih mengenal diri dan lebih berani berinteraksi dengan orang lain serta semakin percaya pada kemampuan kalian semua. Nah, Ibu berharap kegiatan ini berlangsung, kalian aktif menjawab, aktif juga berinteraksi dengan Ibu. Jangan ragu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Juga jangan takut salah ataupun takut dinilai jelek segala macam. Oke? Bisa dimengerti? Baik. Nah, dalam kegiatan ini juga kalian terbuka aja sama Ibu. Apapun pendapat kalian semua yang kalian sampaikan itu akan terjaga rahasianya di sini. Jadi jangan sampai kalian menyebarkan luas keluar kelas ini ya. Baik, Ibu. Tuh. Jadi selama kegiatan berlangsung juga kita jaga sikap yang baik ya. Lalu dengarkan temannya yang berpendapat, yang mau berbicara. Jadi jangan dikelak ataupun dicuekin begitu aja. Oke? Siap, Ibu. Nah, sebelum memasuki materi Ibu pada hari ini, adakah yang mau sukarela memimpin doa pada siang hari ini? Ada yang mau? Atau Ibu tunjuk? Tunjuk boleh, Ibu. Tunjuk aja ya. Boleh, Masnya yang di sana?
Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa pada hari ini. Lanjut, oke, baik anak-anak. Sekarang kita memasuki, Ibu akan menjelaskan suatu materi yaitu tentang confident boost, breaking free from loneliness, yaitu mengatasi rasa kesepian untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, pada bagian ini kita akan membahas materi tentang kesepian atau feeling lonely dan dampaknya terhadap kepercayaan diri. Lalu dan nanti di akhir ada cara-cara sederhananya untuk menghadapi rasa kesepian. Lanjut. Nah, di sini ada, pernah nggak ngerasa sendiri walau bareng teman-teman? Pernah nggak sih kalian, yang Ibu bilang tadi di awal, kalian merasa kesepian padahal kalian ada di tengah keramaian? Ada yang pernah, ada yang nggak pernah kan? Pernah, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya, ada apa itu feeling lonely? Feeling lonely itu adalah rasa kesepian. Jadi rasa kesepian nggak semata-mata kalian berasa di tempat yang ramai. Nggak semua orang ngerasa dirinya tuh nggak punya temen. Jadi bisa aja dia lagi ngerasa nggak dipahami sama orang sekitar dan juga merasa tidak dekat emosionalnya sama teman-temannya. Gitu. Jadi dia merasa sendirian aja walaupun dia sudah berada di tempat yang ramai sekalipun. Nah, menurut kalian, kalau misalnya kalian punya banyak teman, berarti kalian nggak ngerasa sendiri. Ngerasa nggak? Kadang ngerasa gimana? Oke, ada yang mau pendapat lain? Gak ada ya? Oke, lanjut. Penyebab feeling lonely. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan remaja merasa kesepian. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Jadi, kurangnya komunikasi ini itu bisa merasa kurang dekat karena komunikasi interpersonalnya kurang. Jadi, hubungan sama orang itu nggak dekat sama sekali. Jadi yang kedua ada overthinking atau berpikir berlebihan. Berpikir berlebihan itu kayak misalnya dia dibandingin sama orang-orang lain, kayak dia bisa mencap dirinya itu nggak baik atau nggak penting, dan bisa jadi dia nggak diterima sama lingkungan-lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir ada perbandingan sosial. Ternyata perbandingan sosial ini terutama media sosial yang sering membuat kita merasa orang lain lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih percaya diri. Nah, selain itu, rendahnya kepercayaan diri dan kurangnya dukungan emosional dan dari teman atau keluarga itu buat seseorang lebih mudah kesepian. Jadi, rasa kesepian seringkali bukan hanya karena keadaan di luar kita, tapi juga karena cara kita memandang diri kita dan hubungan teman orang lain. Itu. Next, ada dampak feeling lonely. Nah, jika rasa kesepian dikelola dengan baik,
dampaknya bisa memengaruhi kepercayaan diri kita. Misalnya, seseorang menjadi minder, takut berbicara dengan orang lain, lalu takut melakukan kesalahan saat berinteraksi. Nah, jadi setelah dia takut berinteraksi sama orang lain, jadi dia merasa lebih baik dia menarik diri daripada harus interaksi sama orang-orang lain. Begitu. Nah, akibatnya kenapa? Akibatnya kemampuan komunikasi interpersonalnya jadi menurun. Padahal komunikasi interpersonal itu bagus dan penting juga untuk belajar, untuk bekerja sama, ataupun bisa mengembangkan diri. Gitu. Nah, coba deh kalian pikirin, apakah pernah ada di situasi ketika kalian sebenarnya tahu jawaban dari orang yang bertanya, tapi kalian lebih memilih diam karena takut disalahkan, takut nggak benar, ataupun dinilai yang nggak. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah ya? Nah, selanjutnya ada apa itu kepercayaan diri? Kepercayaan diri itu bisa disingkat jadi PD ya. Nah, PD itu keyakinan seseorang bahwa kemampuan yang dimilikinya ini mumpuni. Jadi, seorang yang percaya diri bukan berarti orang yang pintar, orang yang selalu benar, atau yang nggak takut sama sekali. Jadi, orang yang percaya diri itu orang yang tetap berani mencoba, berani berbicara, serta tidak takut melakukan kesalahan walaupun ada resikonya. Gitu. Nah, kepercayaan diri ini juga nggak semuanya sifat dari bawaan, atau ya nggak sebagian orang punya gitu. Jadi kepercayaan diri itu dapat dilatih melalui pengalaman, pembiasaan, juga keberanian untuk mengambil langkah kecil setiap harinya. Lanjut, ada pentingnya kepercayaan diri. Nah, pentingnya kepercayaan diri itu apa sih? Nah, mengapa kepercayaan diri ini penting di masa-masa umur kalian, umur-umur remaja? Karena dengan percaya diri, kalian akan lebih berani berbicara, lalu menyampaikan pendapat, bertanya ketika belum paham, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kepercayaan diri ini juga membantu kalian dalam mengambil keputusan, menghadapi tantangan, juga membentuk sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, ketika kalian percaya diri pada kemampuan diri, kalian akan lebih siap berkembang dan mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya ada cara mengatasi feeling lonely dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, yang pertama ada mengubah pola pikir. Nah, mengubah pola pikir ini yakin bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu yang kedua ada berani memulai komunikasi, yaitu mulai dari menyapa teman atau mengajak berbicara. Yang ketiga ada melatih keberanian berbicara, misalnya bertanya di kelas atau menyampaikan pendapat. Lalu menggunakan afirmasi positif seperti saya mampu, saya berani mencoba, saya bisa berkembang. Lalu ada mengikuti kegiatan sosial atau berkelompok.
Nah, mengikuti kegiatan sosial atau berkelompok ini agar relasi kalian semakin luas, semakin bisa mengajak teman-teman kalian ini berkomunikasi atau interaksi. Nah, yang terakhir ada mengurangi overthinking saat berinteraksi. Nah, overthinking ini sebenarnya harusnya fokus sama tindakan nyata, bukan memikirkan yang belum tahu itu bakal negatif atau bakal gagal. Oke. Nah, langkah-langkah tersebut sangat sederhana ya cara-caranya. Nah, tapi juga harusnya kalian bisa melakukan ini secara konsisten karena dapat membantu kalian merasa lebih percaya diri dan tidak mudah merasa kesepian. Selanjutnya, sebelum memasuki kesimpulan, Ibu akan mengadakan suatu kegiatan kecil yaitu mini public speaking. Nah, apa sih tujuannya mini public speaking? Nah, mini public speaking adalah biar kalian bisa melatih diri kalian dari sekarang agar kalian bisa percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Nah, apa aja sih yang bakal disebutin nanti pada saat mini public speaking? Yaitu sebutkan nama, hobi, cita-cita, dan apa sih yang bikin kalian bangga gitu. Hal apa yang bikin kalian bangga sama diri kalian sendiri? Adakah yang ingin mau maju untuk mini public speaking? Apakah ada yang mau? Siapa mau? Apa Ibu tunjuk aja? Ada yang mau, ada yang mau, ada yang mau? Ditunjuk aja ya. Ibu mau Nikita. Silakan Nikita, terus Teresia boleh. Lalu siapa namanya? Valen, boleh silakan maju. Oke. Dari siapa dulu? Boleh? Dari boleh gambreng dulu, nggak apa-apa, gambreng. Oke, dari Valen. Aku namanya Valen. Hobi aku itu nyanyi sambil main musik. Terus tadi apa lagi? Apa yang bikin kamu bangga sama diri kamu? Ya mungkin aku bangga karena aku udah bisa untuk lebih percaya diri lagi di depan sini untuk ngomong sama ibu, sama teman-teman semua di depan kelas. Yang sebelumnya mungkin saya masih terbata-bata ngomongnya di depan kelas, jadi mungkin sekarang lebih leluasa lagi untuk berbicara. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat Valen? Oke, silakan lanjut. Siapa? Insya Allah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Teresia. Hobi saya adalah ya sama kayak Valen tadi, menyanyi dan juga mengajar anak-anak kecil. Lalu apa sih yang bikin saya bangga? Yang pertama itu berani tampil di depan umum atau berani berbicara depan banyak orang. Lalu bisa berinteraksi dengan banyak orang walaupun kadang masih suka merasa kesepian. Oke, begitu. Boleh tepuk tangan buat Teresia. Perkenalkan, nama saya Nikita Juliana Putri. Hobi saya biasanya itu mengikuti organisasi sama mendengarkan musik. Nah, apa yang bangga pada diri saya yaitu saya bisa bertanggung jawab di dalam organisasi tersebut, terus juga bisa memahami situasi yang ada di sekitar. Gitu ya. Tepuk tangan buat Nikita. Oke, terima kasih untuk Valen, Nikita, dan Teresia. Silakan boleh duduk kembali. Terima kasih ya.
Oke, sebelum masuk ke kesimpulan, kita akan masuk ke refleksi diri, yang dimana Ibu akan memberikan kalian sebuah kertas kosong yang nantinya akan kalian isi sebagai refleksi diri sendiri kalian. Nah, nanti Ibu akan dikte soal-soal dari refleksi diri ya. Kurang satu ya. Iya, sebentar. Ini. Iya, sama-sama. Nah, kalian sudah memegang kertasnya masing-masing? Sudah memegang pulpennya juga? Sudah. Oke, mantap. Nah, kita lanjut untuk mengisi soal-soalnya. Ibu akan dikte, yaitu yang pertama tulis. Silakan. Hal apa yang membuat kalian merasa kesepian? Hal apa yang membuat kalian merasa kesepian? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Yang kedua, dampak apa yang kalian rasakan dari rasa tersebut? Sudah? Yang ketiga, hal apa yang membuat kalian merasa kurang percaya diri? Kenapa? Oh ya, hal apa yang membuat kalian kurang merasa percaya diri? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah? Lanjut nomor 4 ya? Iya. Oke, nomor 4. Apa yang ingin kamu ubah? Apa yang ingin kamu ubah dari diri kamu? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Yang nomor 6? Nomor 5 ya? Oke, nomor 5. Nomor 5, tuliskan 3 afirmasi. Apa? Tuliskan 3 afirmasi positif untuk diri kalian, yang berisikan aku bisa titik-titik, aku berani titik-titik,
Aku yakin titik-titik. Ulang ya. Tuliskan 3 afirmasi positif untuk kalian yang berisikan aku bisa titik-titik, aku berani titik-titik, aku yakin titik-titik. Oke, lanjut yang terakhir. Ada lagi, Bu. Ada nih terakhir. Bisa PR, bisa nanti kalau yang udah selesai bisa langsung ditunjukin. Dikerjain dulu ya di sini, kalau emang nggak mencukupi waktunya bisa dibawa pulang. Baik, Ibu. Oke, yang terakhir, setelah mengikuti kegiatan hari ini, apa satu tindakan yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Setelah mengikuti kegiatan hari ini, apa satu tindakan yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri? Boleh silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 15 menit. Cukup? Cukup, Ibu. Baik. Silakan mengerjakan. Dikerjain ya. Kamu enggak? Oh iya, nanti ini ya, tukeran sama teman ya. Oke. Ada yang kesulitan? Kesulitan? Udah aman ya.
Sudah? Siapa lagi yang udah? Atau mau maju? Apakah ada yang udah selesai lagi? Sudah, Ibu. Sudah ya? Kalau yang udah boleh dikumpulin ke Ibu. Makasih ya. Makasih. 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 Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Makasih. Ya, makasih. Oke. Makasih ya. Baik, dari jawaban-jawaban kalian semua keren-keren. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalian sudah mulai belajar percaya diri dari hari ini. Nah, karena waktunya sudah mau habis ya anak-anak. Jadi sebelum Ibu menutup
pada kegiatan hari ini, eh, silakan berdoa menurut kepercayaan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sudah selesai pada hari ini. eh oh iya, yang terakhir kita akan membacakan sebuah kesimpulan. Siapa yang ingin baca kesimpulan? Valen, boleh. Silakan membaca. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah rasa kesepian merupakan hal yang wajar di dalam kehidupan manusia. Namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk melatih mempercayai diri melalui pola pikir positif, keberanian dalam bertindak, serta keterlibatan aktif dalam. Baik, terima kasih kalian. Keren-keren ya kalian. Semua sudah percaya diri pada hari ini. Oke, segitu aja dari Ibu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Sampai bertemu ya.